Teater Sanggar Prativi Jakarta dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio. Tanah Semenanjung. Gila itu Wong Agung Wilis yang dulu pernah dikatakan Mangku Ningrat. Ternyata dia masih hidup. Perdona, kenapa bisa begitu, hei? Terhadap pribumi biadab kita orang bisa kalah. Mereka punya berdiri dari mana? Naskah ditulis oleh J.F.R. Sarjono, diolah dari novel trilogi Putu Prabadarana. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Dalam episode kelima ini dengan judul Tuturan Bencana. Mendengar tuduhan Murah Kaba-Kaba bahwa ia suka berbohong, Mas Anom mendadak tersinggung perasaannya. Sementara itu, Murah Kaba-Kaba yang sedang menyembunyikan sesuatu di dalam pikirannya, terus saja tertawa terbahak-bahak sambil tidak henti-hentinya menuduh bahwa Mas Anom suka berbohong. Benar bahwa yang mulia Mas Anom memang suka berbohong. Tuan, mengapa Tuan terus saja menuduh bahwa saya suka berbohong? Padahal saya mengatakan yang sebenarnya, bahwa Ayu Bali ada di rumah Tuan Kuta Bedah. Apakah yang mulia melihat sendiri? Iya Tuan. Tidak Tuan. Saya tidak melihat sendiri. Tetapi Nah, berbohong kan? tidak Tuan. Orang tidak melihat sendiri. Yang mulia mengatakan bahwa Ayu Bali ada di rumah Kuda Bedah. Tetapi saya diberitahu oleh Ayu Telaga Tuan. Dia sedang dalam keadaan sakit. Nah, yang mulia berbohong lagi kan? Berbohong lagi. Aduh, Tuan ini bermaksud bercanda atau berbicara sungguh-sungguh? Ayu Bali benar-benar sedang sakit Tuan. Gelisah atau sakit? Benar, maksud saya dia sedang gelisah. Nah, berbohong lagi kan? Berbohong lagi. Coba yang mulia hitung sendiri. Sudah berapa kali yang mulia berbohong sesiang ini saja? Berapa kali? Ya, kalau Tuan tidak percaya kepada saya, terserah Tuan saja. Tetapi saya tidak bohong. Yang mulia memang tidak bersedia mengaku bahwa laporan yang mulia itu tidak benar adanya. Iya, silahkan Tuan. Tetapi saya tidak membohongi Tuan. Mari ikut saya yang mulia. Ikut saya, mari. Kemana Tuan? Tidak usah bertanya yang mulia. Wah, saya sungguh tidak mengerti yang Tuan maksudkan. Ya baiklah, saya mau ikut. Tuan. Jangan keras-keras. Apa ini artinya? Mari, kita ke ruang tamu lagi. Saya mohon dijelaskan Tuan. Iya, nanti saya jelaskan. Kita kembali ke ruang tamu. Iya, baiklah.
Yang mulia sudah melihat sendiri, bukan? Saya sungguh tidak mengerti, Tuan. Apa yang tidak dimengerti? Ya, bagaimana dia bisa sampai di sini tentunya. Ketahuilah yang mulia, bahwa sebelum yang mulia datang, dia sudah datang lebih dulu. Masih dalam keadaan gelisah. Ya, masih dalam keadaan gelisah. Memang benar bahwa dia tadi ada di rumah Tuan Kuda Bedah dan bertemu dengan Ayu Telaga. Nah, selama dia ditinggal pergi oleh Ayu Telaga, yang katanya hendak ke rumah saya untuk meminta candu, dia sudah tak tahan menderita kegelisahan lebih lama lagi. Oleh karena itu, dia memutuskan menyusul adiknya ke rumah saya. Semula dia memang takut bertemu dengan saya. Tetapi karena dia mengira bahwa adiknya ada di sini, dia menjadi berani. Apakah Tuan sudah memberinya candu? Ya, sudah. Dan sesudah menghisap candu, dia menjadi tenang dan kemudian tertidur pulas karena kelelahan. Saya telah memberinya candu. Tentu saja tidak tanpa kesediaannya untuk berjanji bahwa dia mau menjadi istri saya. Apakah Nak Ayu Tunjung benar-benar kecewa? Iya, saya benar-benar kecewa, Tuan Baswi. Bapak Resi Wunipati telah mengizinkan. Tuan sendiri pun mengizinkan. Semuanya menyetujui kepergian saya ke Lateng. Tetapi Ibu dan Dimas Satradi tidak mengizinkan. Saya bingung, Tuan. Bingung. Ya, saya bisa memahami perasaan Nak Ayu. Tentunya kecuali tujuan lain yang sudah Nak Ayu utarakan yang jelas sangat penting itu. Nak Ayu juga ingin sekali bertemu dengan Gusti Ratu. Benar, Tuan. Saya sangat merindukan ibu saya. Saya mempunyai pendapat, Nak Ayu. Apakah pendapat Tuan? Bagaimana jika Nak Ayu Tunjung pergi secara diam-diam? Artinya Nak Ayu pergi tanpa sepengetahuan kami, kecuali saya sendiri. Tuan benar. Tetapi apakah para pini sepuh tidak akan tersinggung bila kelak tahu bahwa saya pergi tanpa sepengetahuan mereka? Itu urusan belaka dan urusan saya. Tuan bersedia bertanggung jawab? Tentu Nak Ayu. Saya akan bertanggung jawab. Terima kasih, Tuan. Lalu kapan sebaiknya saya berangkat? Nanti malam. Lalu apa rencana kita, Tuan? Begini, Nak Ayu. Nanti malam silahkan Nak Ayu keluar rumah secara diam-diam dan dalam keadaan siap berangkat. Nak Ayu lalu berjalan ke rumah saya untuk mengambil kuda yang sudah akan saya siapkan. Kuda saya maksud Tuan? Iya, kuda Nak Ayu sendiri yang sebentar lagi akan saya ambil dari kandangnya. Terima kasih, Tuan. Lalu? Begitu saja. Dan nanti kita berangkat bersama-sama dari rumah saya. Tetapi apakah suara langkah kuda kita tidak akan didengar oleh siapa-siapa, Tuan? Nak Ayu tidak usah khawatir. Saya sudah akan mengatur semuanya. Terima kasih, Tuan. Terima kasih atas bantuan Tuan. Kala terus datang dan pergi, membawa kisah beraneka. Muncul satu, lalu berkembang menampakkan kesan yang kadang bermakna dan terurai dalam kata-kata. Namun sering pula membuat pelakunya terpana atau diam membisu sejuta bahasa. Perjalanan kisah pergaulan Ayu Chandra dengan seorang pemuda yang bernama Hendrik membuahkan kesan yang tidak mudah dimengerti oleh Yistiani maupun oleh semua kerabat istana Blambangan yang lain. Kepergian Ayu Chandra guna mengunjungi Hendrik yang tinggal di Sumberwangi sempat pula menggoreskan kecemasan di dalam lubuk hati Yistiani. Bagaimana Sri Ratu? Senang bukan bersahabat dengan saya? Ya, saya senang. Karena Tuan Hendrik memang seorang pemuda yang menyenangkan. Terima kasih Sri Ratu. Saya merasa sangat bahagia menerima pujian Sri Ratu yang cantik dan menawan. Tetapi pujian saya tidak berlebihan, bukan Tuan? Oh ya? Saya pikir memang tidak berlebihan, tetapi sangat mengesankan di hati saya. Pujian Sri Ratu pasti akan saya bawa ke dalam mimpi saya. Tuhan ada-ada saja. Apakah Sri Ratu sudah menerima kiriman saya yang terakhir? Sudah Tuan.
barang-barang yang Tuan kirimkan kepada saya yang terakhir ini cukup mengejutkan. Mengejutkan? Iya. Apakah Sri Ratu lalu merasa takut setelah menerima kiriman barang-barang itu? Wah, jangan-jangan Sri Ratu nanti bisa jatuh sakit karena terkejut. Saya khawatir Sri Ratu. Yang saya maksud mengejutkan di sini bukan menakutkan, Tuan, melainkan menyenangkan. Ya, menyenangkan sekali. Iya. Mungkin dalam bahasa Inggrisnya disebut surprising. Ya benar, ya, surprising. Bagus. Sri Ratu, saya juga senang bila Sri Ratu senang. Barang-barang itu belum pernah saya miliki selama saya menjadi prameswari, Tuan. Juga, perhiasan-perhiasan itu. Tentu Sri Ratu, perhiasan-perhiasan itu dibuat di negara saya, Inggris. Saya sengaja telah memesan barang-barang perhiasan itu kepada relasi saya di Inggris untuk membelinya dan mengirimkannya ke Sumberwangi ini. Ya, lain kali lagi Sri Ratu, saya sudah mempunyai rencana yang lain. Sudahlah, Tuan. Jangan memanjakan saya terlalu berlebihan. Perasaan saya menjadi tidak enak. Itu bukan apa-apa, Sri Ratu. Barang-barang perhiasan itu tidak berarti apa-apa, sungguh. Tuan. Ya, ada apa Sri Ratu? Sebagai penguasa Belambangan, saya ingin sekali mengetahui keadaan Bandar Sumberwangi. Oh, baik Sri Ratu. Saya akan mengantar Sri Ratu melihat-lihat Bandar Sumberwangi. Kapan rencananya? Sekarang saja, Tuan. Baiklah. Kalau begitu, mari kita berangkat. Kita akan naik kereta kuda yang juga buatan negara saya. Keretanya amat bagus. Dan jika Sri Ratu mau, kereta itu akan saya hadiahkan kepada Sri Ratu. Ya, itu mudah, Tuan. Tetapi sekarang kita melihat-lihat dulu Bandar Sumberwangi. Baik. Mari kita menyunduh kereta yang sebentar lagi akan sudah disiapkan di depan gedung ini oleh pegawai saya. Nah, ini keretanya. Silakan Sri Ratu naik dulu. Kereta Tuan benar-benar indah. Nah, apa kata saya tadi, Sri Ratu? Ini akan menjadi milik Sri Ratu. Ya, lain kali saja, Tuan. Silakan naik, Sri Ratu. Ya. Kita sudah sampai di pelabuhan Sri Ratu. Mari kita turun. Ya, baik Tuan. Sungguh segar udara laut, Tuan. Iya, memang Sri Ratu. Tetapi udaranya agak panas. Apakah Tuan belum terbiasa akan udara panas? Oh, sudah Sri Ratu. Apalagi ada di dekat Sri Ratu. Udara panas lebih terasa enak di badan. Jelasnya berubah menjadi kesejukan. Tuan. Mari kita berjalan ke sana. Iya, mari Tuan. Kita berhenti sebentar, Tuan. Oh, baik. Ada apa? Dari sini saya bisa melihat tembok benteng Sumberwangi yang tampak kokoh. Saya yang membangun benteng itu, Sri Ratu. Pasti Tuan telah mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Benar, Sri Ratu. Kami telah menghabiskan uang banyak sekali untuk membangun benteng itu. Mari kita teruskan perjalanan kita, Tuan. Iya, mari. Nah, di sana itu adalah kapal milik pribadi saya, Sri Ratu. Kapal pribadi Tuan? Kapal pribadi yang saya naiki untuk pesiar keliling dunia, bukan untuk mengangkut barang. Tuan sungguh kaya. Apakah Tuan sudah beristri? Belum, Sri Ratu. Nak Ayu Tunjung, sebenarnya apa yang mendorong Nak Ayu untuk pulang ke Lateng? Apakah karena rindu kepada ibu? Iya,
Karena itu juga, Bibi. Tetapi ada hal lain yang membuat saya ingin ke Lateng. Saya memang belum bercerita kepada Bibi Yustiani perihal gagasan saya untuk membantu Ibu dan Bibi dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan roda pemerintahan Belambangan dewasa ini. Bibi sangat senang mendengar kesediaan Nak Ayu. Pekerjaan kami akan menjadi terasa lebih ringan, Nak Ayu. Iya, sebisa saya, Bibi. Lalu apakah gagasan atau pendapat Nak Ayu tentang upaya penyempurnaan tubuh pemerintahan yang sekiranya akan mampu meningkatkan kesejahteraan Belambangan dan kehidupan seluruh warganya itu? Saat ini saya belum mempunyai gagasan, Bi. Karena pikiran saya masih dipenuhi oleh masalah lain. Jika Bibi boleh tahu, masalah apakah yang memenuhi pikiran Nak Ayu Tunjung? Kiranya tidak perlu membicarakan masalahnya, Bibi. Apalagi mengupayakan cara untuk mengatasinya. Bukankah semua telah dikehendaki pelakunya? Apakah yang Nak Ayu maksudkan masalah Nak Ayu Bali dan Ayu Telaga? Iya, benar, Bibi. Tetapi sebaiknya kita sisihkan saja masalah ini. Meskipun cukup membuat perasaan saya tersiksa. Saya perlu berusaha mengatasi kesedihan saya ini dulu, Bibi. Sebelum mulai ikut memikirkan pemerintahan. Ya, itu bagus, Nak Ayu. Tetapi yang paling harus kita perhatikan, dan jika perlu kita rasa-rasakan, adalah perangai Ibu sehubungan dengan pergaulan beliau dengan Tuan Hendrik itu. Apakah pembicaraan semalam dengan Ibu sudah menyinggung hal itu, Nak Ayu? Tidak, Bibi. Memang belum. Kami hanya membicarakan masalah lain. Dan Ibu banyak pula bertanya tentang Raung, tentang Bibi Tantrini, serta tentang kegiatan yang kami lakukan selama ini. Terhadap Tuan Hendrik itu, Bibi sendiri selalu mengingatkan ibumu. Apalagi Tuan Hendrik semakin tampak begitu baik kepada beliau. Bahkan terlalu baik. Berbicara masalah hubungan perdagangan, apakah sebenarnya yang diperjualbelikan, Bibi? Ya, macam-macam, Nak Ayu. Ada candu, madu, kulit macan, rempah, dan masih banyak lagi yang lain. Sudah hampir senja, Bibi. Tetapi mengapa Ibu belum juga pulang? Ya, mungkin sebentar lagi. Bila Ibu sampai menginap... Semoga saja jangan. Kendati pun saatnya hampir senja, Ayu Tunjung dan Yustiani belum berniat menyudahi percakapan mereka. Sambil menanti Ayu Chandra pulang dari Sumberwangi, mereka melanjutkan pembicaraan mereka perihal aneka macam hal yang kian lama kian terasa mengasyikkan. Saudara pendengar, adakah sesuatu yang terjadi pada diri Ayu Chandra bila dia menginap di Sumberwangi? Silakan mengikuti kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.